Saya kalau resminya ya, nama resminya Widowati Siswa Miharjo. Nah, sejak 83 saya dosen di Fakultas Kedokteran Gigi, tepatnya di Departemen Biomaterial. Tapi saya takut malah kalau orang tanya Widowati nggak ada yang kenal. Karena orang biasanya taunya saya itu Bu Bundi. Saya sulung dari 2 bersaudara. Waktu saya lahir, bapak ibu saya itu mengekspresikan senengnya dengan lahirnya si anak sulung ini tadi dengan namanya a bundle of joy. Nah, terus akhirnya yaitu tadi ben rodok manis sithik gitu, wong ya cah wedok gitu. Jadi lalu dipanggil Bundi itu tadi. Dan ya keterusan sampai sekarang orang kalau manggil itu Bundi. Saya datang dari keluarga yang relatif kecil ya. Jadi bapak, ibu, saya sulung, terus saya punya adik satu juga perempuan. Saat ini dia juga dosen di UGM di Fakultas Ekonomi. Kalau saya gambarkan lebih ke arah warna keluarga Jawa. Di rumah sehari-hari bahasa yang kita pakai itu bahasa Jawa. Yang kita pakai bahasa Jawa, jadi sampai ke generasi cucu, anak-anak itu nggak ada bahasa Indonesia. Meskipun ya kalau keluar itu jelas bahasa Indonesia dan kita semua bisa bahasa Inggris, tapi di rumah tuh bahasa Jawa banget gitu. Saya ingat saya umur 3 tahun itu saya sudah harus belajar joget. Saya belum bisa duduk dengan benar, saya sudah harus belajar jengkeng, saya harus sudah belajar nyempurit, saya sudah harus belajar yang pacak gulu dan lain sebagainya. Itu umur 3 tahun. Dan itu terus sampai di privat les kan SMA, mahasiswa, saya seneng gamelan. Saya bisa mendengarkan gamelan, saya seneng dengar gamelan. Dan saya dengar gamelan Jawa, itu bisa loh saya nek ora diarani wong gendeng gitu, saya bisa belajar lalu pacak gulu atau tangannya gimana, karena saya ngerti ritme gamelan Jawa itu gitu. Sehingga pada waktu saya dan adik ke luar negeri ikut bapak saya belajar di salah satu negara di Eropa, kita sering menari itu karena memang ya menari Jawa itu sudah menjadi bagian dari apa namanya dari keluarga kami. Sejak dulu saya memang senang belajar bahasa Inggris, sehingga pada waktu saya lulus SMA, bayangan saya, apa ya sing cedhak karo bahasa Inggris. Saya pinginnya masuk ke FISIP HI, hubungan internasional. Bayangan saya kalau udah hubungan internasional, nanti kerjanya di Deplu, Departemen Luar Negeri, jadi dubes. I want to see the world gitu loh. Wah, kalau dubes kan kemana gitu. Terus mantap, saya daftar. Jadi saya diterima di FISIP HI dan diterima di FKG. Kalau nuruti hati, sebenarnya saya jelas pengen FISIP HI, jelas itu. Tapi karena orang tua itu tadi, mbok yo sing dijupuk sing doktere, udahlah saya mengambil FKG. Dan saya melakoninya tidak mudah. Karena ya itu tadi, saya merasa passion saya bukan di situ. Nah, setelah saya lulus saya bingung lagi, waduh, terus dadi opo iki? Karena saya juga nggak pingin jadi dokter. Kemudian saya daftar waktu itu di kemana ya, Kementerian Kesehatan, Puskesmas saya daftar ke fakultas. Saya pikir mana yang dulu lah yang saya ambil. Akhirnya penerimaan lebih dulu di fakultas. Itu pun saya bingung lagi, mana bagian dari FKG yang tidak pegang pasien. Itu masih saya bingung lagi mana yang saya cari. Terus waktu itu saya magang di bagian anak. Terus akhirnya saya magang di sana berapa bulan. Terus kemudian penempatan kemudian saya ditempatkan di bagian yang memang tidak pegang pasien. Tapi terus terang pada waktu itu adalah bagian yang nggak dipingini orang. Namanya bagian teknologi gigi. Tempatnya aja di pojok, gelap, nggak ada orang kok pingin di situ. Tapi saya alhamdulillah saya dapat tempat yang sembuh lah, piye apa jare nantilah gitu. Yang penting saya nggak pegang pasien.
Dan akhirnya lagi-lagi saya nggak menyesal, karena setelah berapa tahun kemudian apa-apa itu kan pasti berkembang ya. Teknologi gigi itu lalu pisah jadi dua, satu jadi departemen biomedika dan yang satu menjadi biomaterial yang sekarang ini. Disitulah saya sekarang menenggelamkan diri saya, dan saya merasa bahwa apa yang saya ketahui belum apa-apa, tetapi saya merasa tertantang karena ini adalah sesuatu yang yaitu tadi luar biasa, dan penelitian-penelitian saya juga itu tadi biomaterial. Saya sudah sejak 2005 itu menjadi pengelola dari Rekayasa Biomedik di Pascasarjana ini. Kalau di luar negeri sana orang nyebutnya Biomedical Engineering. Jadi itu adalah sebuah program yang pada dasarnya menyelesaikan permasalahan medis dengan kajian yang bukan medis, tidak harus medis. Jadi bisa dengan engineering atau ilmu-ilmu yang lain. Pada dasarnya adalah lintas disiplin. Saat ini saya sedang mengerjakan penelitian yang levelnya penelitian nasional ya, karena ini terus terang memang ditunggu oleh kita semua, bukan hanya UGM, yaitu penelitian untuk menghasilkan prototip ring jantung. Kalau orang bilang stent, ya, ring jantung. Jadi selama ini ring jantung kan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kita sering dengar ya, saudara, teman, atau siapa itu dipasang ring, dipasang stent, ada 2, ada 3. Ternyata barang kecil itu masih bikinan luar negeri. Masih bikinan luar negeri, dan tentu harganya sangat mahal. Meskipun di cover oleh BPJS, itu tetap merupakan sesuatu yang mahal. Nah, dari situlah pemerintah itu memberikan penugasan pada kelompok saya, tim riset saya, yaitu melalui Rekayasa Biomedis untuk menghasilkan prototip ring jantung. Saat ini sedang kita kerjakan sampai tahap dicobakan pada hewan coba. Dengan latar belakang saya sebagai seorang peneliti, di sini saya sebenarnya sudah tidak meneliti sendiri lalu bekerja di laboratorium, enggak, tapi di sini saya lebih ke arah manajer dari tim riset ini. Untuk membuat mereka mempunyai satu idealisme yang sama, bahwa apa yang kita kerjakan ini tidak untuk nyari duit, tapi apa yang kita lakukan adalah untuk bangsa kita, untuk sebuah generasi. Bayangkan kalau nanti 2019 ini diumumkan, kita bisa membuat INA stent. Kenapa INA? Indonesia, kita nggak memakai kata gamma stent, tapi INA. Kita tuh bisa kok, kita bukan orang bodoh. Kita nggak kalah dengan orang-orang luar negeri. Kalau toh kita tidak bisa membuat dulu-dulu, karena memang kita belum punya peralatannya. Kita sekarang mulai pelan-pelan mengumpulkan mesin-mesin yang tidak murah harganya. Tetapi ilmunya bisa, betul, sangat bisa. Dan itu yang membuat kita terus bersemangat bahwa suatu hari barang itu insya Allah pasti terwujud. Kesulitan itu justru membuat menjadi tantangan. Jadi ya memang passion saya di situ. Saya senang mencari tahu. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa-mahasiswa saya, pada ya siapa saja, saya mempunyai kunci bahwa kalau saya melakoni sesuatu yang tidak mudah, saya selalu saya buat barang yang tidak mudah itu tak telan aja. Saya selalu melihat di sananya. Seperti tadi saya sampaikan, saya kan pingin sekali dubes. Dubesnya itu sebetulnya karena saya pingin melihat dunianya itu tadi. Saya pingin melihat dunia. Tapi lama-lama saya menyadari ternyata Allah itu memang luar biasa. Mengatur semuanya itu menjadi luar biasa indahnya. Melalui kegiatan saya, pekerjaan saya di sini, di FKG, bisa dikatakan saya juga menjadi seorang dubes. Karena saya sering juga bepergian ke luar negeri untuk urusan kantor. Dan setiap saya ke luar negeri, saya juga merepresentasikan
fakultas, bahkan juga universitas, sehingga akhirnya saya saya juga bisa melihat dunia dan saya tidak perlu menjadi dubes. Terus sekarang ini riset stand ini itu udah bukan jungkir balik lagi itu. Waduh, mungkin kalau anak kecil saya pengen nangis gitu. Saya hanya membayangkan kalau 2019 nanti UGM bisa mendeklar kita mempunyai stand produk nasional, koyo apa senengnya kita, sehingga jungkir balik itu menjadi bukan sesuatu yang harus saya tangisi atau saya paling tidak saya melakoni sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya, yang membuat hari-hari saya seperti tertantang dan membuat saya selalu bersyukur dan membuat saya merasa ya saya ingin terus berbuat untuk apa yang Allah berikan. Dalam hal ini lewat penelitian salah satu. Tidak perlu ada yang saya sesali. Jadi kalau saya dulu pernah pingin jadi itu, pingin ini, dan saya sekarang seperti ini, adanya hanya bersyukur. Ya jangan berhenti hanya berdoa dan mengharap dan bermimpi, tapi lakukanlah dan sabar dan percaya kalau suatu saat apa-apa itu pasti akan terwujud. Saya harus masuk ke fakultas yang terus terang bukan passion saya. Tapi ternyata melalui FKG saya bisa berbuat sesuatu yang insya Allah itu nanti juga akan menghasilkan sesuatu yang besar. Ada kebanggaan bahwa dari kedokteran gigi, dari ilmu biomaterial, itu kita bisa juga memberikan suatu kontribusi yang besar untuk suatu produk nasional.